Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Tema hari ini yang bersama-sama akan kita renungkan adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Rasanya berbicara tentang kasih udah sering kita gumuli dan kita bahas. Namun marilah pada saat ini kita kembali merenungkan dan merefleksikan. Apakah ini hanya untuk kita pahami di sini? Atau sejauh mana kita sudah melakukannya dalam hidup kita sehari-hari? Sebab kasih itu akan mubazir kalau hanya diobrolin. Kasih pada hakikatnya adalah tindakan nyata kita. Saya mengutip tulisan penyair pada abad yang ke-13. Penyair Turki yang terkenal. Dia mengatakan begini. Aku datang bukan untuk bertikai. Aku datang bukan untuk bersoal jawab. Aku datang untuk mencintai. Saya membayangkan penyair Turki ini pastinya tulisannya bukan ditujukan kepada Yesus. Tapi ia sedang mengungkapkan keluhuran dari sebuah cinta, dari sebuah kasih. Saudara-saudara, namun demikian, ketika saya membaca narasi kisah Tuhan Yesus, yang sekarang sedang menuju ke Yerusalem. Perjalanannya yang dicatat oleh Injil, dari Nazaret, Galilea, terus ke Yerusalem, adalah untuk menyempurnakan tugas yang dimandatkan kepadanya, yaitu nantinya menderita, ditolak, dianiaya, bahkan disalibkan. Nah, dalam perjalanan yang tinggal beberapa kilometer lagi sampai di puncak, Yesus akan membuktikan bagaimana cintanya, bagaimana kasihnya terhadap dunia ini. Yesus berjumpa dengan beberapa tokoh, beberapa orang yang mengharuskannya untuk berdebat, yang mengharuskannya untuk bertikai. Pertanyaan-pertanyaan mereka disusun begitu rupa, begitu apik, tetapi mengandung jebakan yang tidak mudah. Ini jebakan tingkat tinggi. Supaya melalui pertanyaan yang disampaikan nantinya Yesus menjawab, dan jawaban itu kalau salah mereka bisa menghujat, mereka bisa menghukum Yesus. Nah, Bapak Ibu, setelah Yesus berhasil menerobos jebakan-jebakan pertanyaan ini, kalau kita baca di atasnya itu, dalam Injil Markus ini, di situ kita akan melihat ada beberapa pertanyaan tentang boleh tidak membayar pajak kepada kaisar. Kalau dikatakan boleh membayar pajak, orang yang melawan kaisar akan mengatakan, Yesus ini adalah sahabat kaisar, sahabat penjajah. Tapi kalau ia mengatakan tidak boleh,
Berarti Yesus itu sedang menghasut rakyatnya untuk melawan raja, melawan kaisar. Tidak mudah, tetapi Yesus punya hikmat. Mana mata uangnya? Tunjukkan gambar siapa. Mereka tidak bisa berkutik. Sesudah itu ada pertanyaan orang Saduki. Mereka tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Orang kalau udah mati ya mati aja. Tidak ada lagi kehidupan di sana. Mereka punya logika. Coba kalau orang itu mati. Seorang istri yang bersuamikan lebih dari satu orang. Nanti di sana di sorga dia akan jodohnya dengan siapa? Bingung kan? Yesus menjawab, kebangkitan itu bukan soal nanti di sana jodohnya dengan siapa lagi. Tetapi masing-masing individu akan memuji memuliakan Tuhannya. Tidak dikawinkan dan mengawinkan lagi. Lolos dari dua jebakan ini, kemudian Yesus berhadapan dengan ahli Taurat. Orang Farisi ini. Namun saya melihat di sini berbeda dengan orang-orang yang bertanya sebelumnya. Saya tidak melihat ahli Taurat orang Farisi ini punya niat yang buruk. Saya tidak melihat bahwa ia akan menjebak Yesus dengan pertanyaan yang sulit. Tapi saya melihatnya ini ahli Taurat ingin belajar. Ingin mengetahui dengan jelas. Saya membayangkan orang ini sama seperti Nikodemus yang datang bertanya kepada Yesus. Saudara-saudara, ahli Taurat ini pastilah telah mendengar percakapan Yesus yang sebelumnya itu. Ini digambarkan dalam ayat 28. Lalu salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki itu bersoal jawab. Ia telah mendengar. Orang Farisi yang pada umumnya adalah ahli Taurat ini tidak seperti Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan. Farisi percaya kebangkitan itu. Nah, orang ini melihat Yesus memiliki keyakinan yang sama dengan dia. Ahli Taurat itu mengamati bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang Saduki itu. Ia sepakat dan ingin berdiskusi lebih jauh. Lalu pertanyaannya kemudian muncul. Orang ini bertanya, perintah manakah yang paling utama? Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Ahli Taurat ini ingin mengetahui tafsiran dan pendapat Yesus mengenai hukum yang terutama. Perlu kita sadari bahwa para rabi Yahudi telah merinci hukum Taurat itu. 10 hukum Tuhan dari 10 itu menjadi 613 hukum. Dirinci sedemikian rupa. Jadi banyak. Jadi 600 lebih. Dan dari 613 hukum ini, satu dengan yang lain itu berkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi, kalau seseorang melaksanakan 612 hukum, tapi ada satu yang ke-613 yang dilanggar, tidak dilakukan, maka ia melanggar keseluruhan hukum itu. Jadi rumit memang. Berkaitan satu dengan yang lain. Dan wajarlah kalau kemudian orang ini bertanya.
Dari sekian banyak itu mana yang paling terutama? Nah, menanggapi pertanyaan itu Yesus mengatakan bahwa hanya ada 2 saja perintah yang paling utama. Yang pertama Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4-5. Tadi sudah dibacakan dalam bacaan yang pertama itu. Tentang mengasihi Allah. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Pokoknya dengan sepenuh hati. Lalu yang kedua, Yesus mengutip lagi dari Imamat 19 ayat 18. Tentang mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, menurut Yesus kedua hukum inilah sebagai hukum yang terutama dan sekaligus intisari dari ke-10 hukum Tuhan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi ingat kita ya di salib ini. Ke atas mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama. Nah, oleh Tuhan Yesus disimpulkan ini sebagai keseluruhan isi Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada hukum yang menentang ini. Lalu kemudian jawab orang itu, tepat sekali guru, benar katamu itu. Dan ia menegaskan selanjutnya, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban-korban persembahan yang lainnya. Nah, saudara-saudara, tampaknya ahli Taurat ini berhasil mencerna, mengaminkan apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus uraikan kepadanya ini. Sebuah penegasan luar biasa lalu keluar dari mulut Tuhan Yesus. Bahwa orang ini orang yang bijaksana dan ia mengatakan bahwa ia tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudara-saudara, yang saya ingin kita renungkan pada saat ini, pernyataan Yesus. Ketika orang ini membenarkan apa yang diajarkan Yesus tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yesus mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tidak jauh artinya begitu dekat. Kerajaan Allah dibangun atas dasar kasih. Dekat sekali. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa Yesus tidak mengatakan, engkau sudah berada dalam kerajaan Allah. Tetapi tidak jauh. Artinya belum ada di pusarannya. Yang bisa kita renungkan adalah saya meminjam dari beberapa catatan penafsir tentang tafsiran bagian ini. Oh iya, orang ini tidak jauh dari kerajaan Allah. Belum masuk dalam kerajaan Allah. Oleh karena ahli Taurat ini belum mengaku Yesus Kristus adalah Tuhannya. Belum mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat. Belum mengaku Yesus sebagai Mesias. Betul. Pada zaman itu orang-orang Yahudi kebanyakan sulit untuk mengaku menyambut Yesus Mesias. Nah, saudara-saudara, boleh-boleh saja orang berpikir demikian, menafsirkan seperti itu. Pengakuan adalah penting bahwa kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tetapi pengakuan ini masih harus ditindaklanjuti dengan bukti yang nyata. Saya meminjam catatan dari Matius 7 ayat 21. Ini juga ayat terkenal. Yesus pernah mengatakan di sana, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara-saudara, pengakuan adalah penting. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini penting. Dasar iman kita. Namun sebagaimana dikonfirmasi Yesus, bahwa mengasihi itu jauh lebih utama ketimbang kurban persembahan. Maka perbuatan dan tindakan kasih jauh lebih penting. Jadi saudara-saudara, ahli Taurat itu dikatakan tidak jauh dari kerajaan Allah. Berarti sebenarnya tinggal selangkah lagi. Langkah itu adalah apa? Berbuat dan melakukan tindakan kasih itu. Tidak hanya mendiskusikannya. Saudara-saudara, kita pun bisa termasuk dalam kelompok ini. Kita ini tidak jauh dari kerajaan Allah. Kenapa? Kita sudah mendengarnya melalui khotbah, pemberitaan firman. Kita sudah membahasnya melalui PA, pembinaan-pembinaan. Kita memperbincangkannya tentang kerajaan Allah. Tidak jauh. Namun bisa jadi kita belum masuk di dalamnya. Kenapa? Kata Tuhan Yesus, bukan orang yang berseru-seru saja, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ini berkaitan satu dengan yang lain. Kita bisa melakukan kehendak Bapa di dalam Yesus kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika kita mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tidak melakukan apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan Yesus, maka tetap saja kita memang tidak jauh dari kerajaan Allah. Tapi kita tidak ada berada di dalamnya itu. Kan sayang sekali. Kalau kita hanya mendengar, membahas, beribadah. Tapi kita hanya di luarnya saja. Nah, supaya ini menjadi konkret, menjadi nyata. Yesus mengajarkannya kepada kita. Mengasihi Tuhan Allah. Ini tidak bisa dipisahkan dengan mengasihi sesama manusia. Sebab bagaimana caranya kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Seperti tadi dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau sesama kita yang kelihatan saja, kita gagal untuk mengasihi. Bagaimana Anda dan saya mengasihi? Aku mau melayani Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Tapi manusia-manusia yang dekat dengan kita malah kita musuhi. Malah kita nggak suka. Malah kita membencinya. 1 Yohanes 4 ayat 20 itu mengatakan dengan logika kita. Gimana kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Orang yang kelihatan di depanmu saja itu, kamu gagal mengasihinya. Nah, saudara-saudara, sarana kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan adalah jelas melalui sesama dan melalui ciptaan Tuhan yang kelihatan ini. Saya tidak mungkin akan mengatakan, oh saya mencintai Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan dengan apapun juga yang bisa saya lakukan. Lalu Tuhan yang saya kasihi yang mana? Memang tidak kelihatan. Tapi kita ditolong dalam
Matius 25 itu, Yesus menggambarkan dirinya dengan manusia yang dianggap sampah masyarakat. Dengan manusia yang hina. Dengan manusia yang ditolak. Maka Yesus pernah mengatakan bahwa ketika aku lapar kamu memberi aku minum. Memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi. Ketika aku di penjara, kamu melawat aku. Saudara-saudara, itulah perwujudan bahwa kita mencintai Tuhan. Jadi mencintai atau kasihilah Tuhan Allahmu itu akan terwujud ketika kita memperlakukan sesama kita seperti diri kita sendiri. Apa yang ingin orang lain perlakukan kepada kita, kita lakukan itu. Saya mengajak untuk kita menguji diri sendiri. Jangan menunjuk orang lain. Coba renungkan saat ini. Kapan terakhir Anda betul-betul mencintai, mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri? Kapan Anda memberi makan orang lain seperti yang Anda ingin makan, makanan yang enak? Kapan Anda ingin memberi pakaian yang terbaik seperti yang Anda ingin gunakan kepada orang lain? Apakah itu sering kita lakukan? Apakah itu kebiasaan kita sehari-hari? Kalau sudah melakukan itu, engkau ada di dalam kerajaanku. Tapi kalau masih membicarakannya, kita disebut orang-orang yang tidak jauh dari kerajaan Allah. Nih, mumpung tidak jauh, saya menghimbau, marilah, masuklah. Dengan cara apa? Memperlakukan kasih. Bukan hanya sibuk membicarakannya. Doing something, bukan talking about. Jadi disitulah sebenarnya kita menjadi warga kerajaan Allah memang di dunia yang cemar ini. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin.